Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, before we start, I think you have already known me. Let me introduce my name first. My name is Helda Octavia. Perkenalkan, nama saya Bu Helda Octavia. You can call me Miss Helda or Bu Helda. Seperti yang sudah saya sampaikan, pertemuan yang pertama, saya akan mengajarkan 3 mapel di kelas 10 perhotelan. Yang pertama adalah Psikomdik, simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua adalah bahasa asing, dan yang ketiga adalah sanitasi hygiene dan K3. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang logika algoritma. Kita rileks saja sambil santai di rumah. Kalian bisa menyimak materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Mungkin materi ini masih terasa asing karena pada saat kalian di jenjang SMP belum pernah mendapatkan materi tentang logika algoritma. Tetapi pada kenyataannya logika algoritma itu sendiri sering kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah logika algoritma ini sangat asing karena memang pada saat jenjang SMP itu hanya mempelajari tentang komputer itu pun dasar. Tetapi kalau misalkan di SMK, logika algoritma itu masuk ke dalam mapel Psikomdik atau simulasi komunikasi digital. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat slide yang saya tayangkan di screen berikut ini. Di sini logika adalah pembelajaran yang ditujukan untuk memberikan bekalan kepada kalian semua bagaimana berpikir secara logis. Logis di sini adalah masuk akal, kemudian kritis, kemudian kreatif, dan analitis dalam memecahkan masalah, baik itu masalah kehidupan, masalah pembelajaran, ataupun masalah lainnya. Pada mapel ini kalian diberikan keterampilan baru untuk melakukan atau pengukuran efisiensi dan juga bisa menentukan waktu tempuh atau waktu yang bisa digunakan jika kalian menggunakan logika yang benar. Kalau misalkan kita menggunakan atau memecahkan suatu permasalahan secara logis, kemudian secara masuk akal, kemungkinan akan membutuhkan waktu yang singkat untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi kalau misalkan kita tidak menggunakan logika atau berpikir kritis atau berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tersebut, maka kita akan menemukan kesulitan. Nah, di sini gunanya untuk mempelajari ilmu logika algoritma adalah kita bisa memecahkan masalah kehidupan ataupun masalah yang terkait dalam kehidupan kita. Di sini bisa kalian lihat yaitu sejarah algoritma itu berasal dari Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Dia itu adalah ilmuwan Persia yang berasal dari Persia yang menulis kitab Al-Jabr wa Alam Muqabalah, Rules of Restoration and Reduction. Ini sekitar tahun 825 Masehi. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber dari lain tentang sejarah algoritma untuk lebih detailnya. Kemudian definisi algoritma. Algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah secara sistematis. Contoh kecilnya adalah bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan atau membuat sesuatu secara sistematis.
dalam mengerjakan sebuah pekerjaan tersebut, sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang baik dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kemudian sebagai contohnya, jika kita ingin membuat makanan, atau misalkan contoh simpelnya adalah memasak mie. Di dalam memasak mie itu, sebelum kita memulai, kita harus persiapkan dulu langkah-langkahnya. Pertama, apa dulu yang akan kita persiapkan? Contohnya misalkan sediakan alat memasaknya, kemudian diisi air, kemudian merebus air, kemudian setelah air mendidih kita masukkan mie-nya, kemudian setelah itu kita angkat, kita tiriskan, kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya, kemudian kita aduk, lalu terakhir kita hidangkan. Itu adalah langkah-langkah simple. Tetapi kalau misalkan kita tidak menggunakan langkah-langkah tersebut secara sistematis, maka hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itu pun akan memakan banyak waktu. Selanjutnya, contoh lain adalah algoritma dalam kehidupan. Jika kita ingin memproses atau membuat sesuatu, baik itu makanan atau minuman, baik itu menyelesaikan pekerjaan, atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu prosedur, langkah-langkah. Kalau dalam bahasa Inggris itu standard operating procedures. Di dalam perhotelan pun kita menggunakan SOP. SOP itu bisa dikatakan sebagai algoritma. Contoh simpelnya itu pada saat kita menjadi reservationist atau receptionist, kita mempunyai langkah-langkah atau prosedur dalam penanganan tamu check-in. Baik itu dari penyambutan, kemudian dari registrasi, kemudian dari pengantaran tamu ke kamar, kemudian dalam penanganan barang bawaan tamu sampai tamu check out. Nah, itu menggunakan alur yang sangat sistematis. Jika kita tidak menggunakan alur tersebut, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalian bisa lihat sendiri di sini langkah-langkah atau step cara membuat makanan di sini ya. Kalau misalkan di perhotelan itu, atau tidak hanya di perhotelan sebenarnya, dalam pengoperasian alat ataupun di jurusan lain juga, itu semuanya menggunakan SOP yang itu termasuk adalah logika algoritma. Contoh lainnya seperti ini, kalian juga bisa menggunakan dalam algoritma, kita bisa menggunakan bahasa pengkodean, atau kita bisa menggunakan gambar atau tulisan, atau juga kita nanti bisa menggunakan flowchart. Di sini kita bisa menggunakan gambar yang alurnya sistematis, bisa dari sebelah kiri kemudian ke kanan, atau dari atas ke bawah, atau dari kanan ke kiri. Jadi sistematis dan ditunjukkan dengan arah atau ada panah di situ. Dalam bidang komputer, algoritma digunakan untuk sistem atau masalah pemrograman. Biasanya digunakan oleh teknik komputer jaringan. Mereka menggunakan algoritma itu sebagai bahasa pemrograman komputer. Jadi langkah-langkah yang digunakan itu biasanya menggunakan kode-kode yang sudah dirancang sebelumnya. Di sini ada sifat-sifat algoritma. Yang pertama yaitu finite. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi algoritma itu ada start sampai finish. Jadi di situ ada proses dari memulai, kemudian apa saja yang perlu dilakukan, itu namanya proses. Kemudian di dalam proses itu ada langkah-langkah atau ada pilihan, choice. Kemudian masuk ke proses lagi, kemudian
terakhir itu biasanya finishing. Jadi setelah finish itu maka hasilnya sudah bisa dilihat. Yang kedua yaitu definite, yang ketiga input, output, dan efektif. Selanjutnya anotasi algoritma. Penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Jadi tidak harus menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti kode, bisa juga menggunakan flowchart, gambar, atau simbol-simbol. Kemudian notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tapi dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi bentuknya itu tidak harus sebagai bahasa pemrograman. Jadi dia juga bisa diterjemahkan dalam program lain. Di sini peran algoritma itu sangat fundamental. Jadi tidak ada algoritma, tidak ada program. Jadi di sini algoritma itu merupakan unsur yang sangat penting agar suatu permasalahan atau suatu program atau suatu project itu bisa diselesaikan dengan seefektif mungkin. Nah, di sini biasanya bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan perangkat lainnya, seperti itu. Di sini contohnya ada tahap penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu masalah, kemudian model, kemudian algoritma, ada program, ada eksekusi, ada hasil. Jadi ada permasalahannya apa, kemudian modelnya, langkahnya apa saja yang akan diambil, tindakan, kemudian alurnya, prosesnya, kemudian kegiatannya apa, program tersebut, kemudian tindakannya apa, eksekusi, kemudian hasil terakhir. Suatu algoritma yang baik itu harus mampu menghasilkan output yang tepat dan efektif karena sudah melalui proses sebelumnya. Sehingga jika menggunakan logika algoritma yang baik itu, maka diharapkan akan mendapatkan hasil atau solusi yang tepat dan efisien. Ini adalah contoh algoritma berupa kata-kata. Nanti kita akan praktek menggunakan algoritma. Yang pertama bisa menggunakan bahasa natural, bahasa manusia atau Indonesia atau Inggris. Tetapi bahasa natural itu sering membingungkan atau ambigu atau sulit dipahami. Nah, yang kedua bisa menggunakan flowchart. Nanti kita bisa mengunduh aplikasi dari HP-mu. Kalian bisa pilih aplikasi flowchart ya di HP, sehingga nanti kita bisa belajar bagaimana caranya membuat flowchart menggunakan mobile phone atau Android ya. Kemudian menggunakan pseudocode, itu bahasa pemrograman biasanya digunakan oleh teknik komputer jaringan, tapi ini sulit dimengerti oleh orang-orang awam. Biasanya ini bisa dipahami oleh orang-orang yang memang fokus dalam jaringan atau biasa menggunakan bahasa pemrograman. Contoh ini adalah menggunakan bahasa natural, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. For example, write an algorithm to perform addition of two numbers.
step 1, step 1, read the first number, say A. Ini adalah contoh dari bahasa pemrograman tapi menggunakan bahasa natural. Ini contoh menggunakan pseudocode. Nah, nanti kita akan praktek menggunakan flowchart saja yang simple. Kalian bisa menggunakan flowchart untuk mengatasi atau mengurutkan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Biasanya gambar berbentuk elips ini dimulai start statement, memulai start. Kemudian transition ini biasanya digunakan untuk proses atau bisa juga buat preparation, persiapan. Sebelum memulai apa yang harus kita persiapkan. Kemudian processing itu adalah proses. Kemudian input atau output statement, saran atau masukan di situ. Kemudian conditional statement itu bisa pilihan. Contohnya kalau misalkan ada tamu datang, kemudian kita tanya apakah sudah membuat reservasi atau belum. Jadi kita ada pilihan. Kalau dalam bahasa flowchart berarti ya atau tidak, gitu. Di dalam kotak tersebut kita tuliskan. Kemudian terakhir adalah stop statement. Nanti kita bisa coba, nanti kalian bisa menginstal aplikasi flowchart di HP kalian. Untuk materi tambahan atau sumber-sumber yang lain itu materi logika algoritma itu bisa kalian searching di internet. Di sana terdapat banyak contoh. Jadi kalian tidak hanya mendapatkan dari satu sumber saja. Jadi ini hanya contoh saja. Well, I think that's all. Saya rasa cukup untuk hari ini. I want you to install the application for flowchart. Nanti misalnya pengen kalian sudah menginstal aplikasi flowchart, di situ kalian bisa coba-coba bagaimana cara mengoperasikannya atau cara menggunakannya. Kalian bisa cari materi bagaimana memecahkan sebuah proses atau proses membuat sesuatu. Ya, kalian bebas. Kalian buat ke dalam bentuk flowchart. Oke, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi Miselda atau kalian bisa share tanya jawabnya di WA juga boleh. Okay, thank you. I think that's all for today. I hope that you just study at home and keep your health and do your best. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.